Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. King Tan, apa yang kamu lakukan di sini? Suara Lindong dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Di dalam kedua emosi itu, terselip rasa takut yang sulit disembunyikan, ketakutan saat sesuatu tiba-tiba keluar dari kendali. Ini pertama kalinya Ying Xiaoxiao dan Ying Huan-Huan melihat Lindong seperti itu. Mereka tanpa sadar mengalihkan pandangan ke arah gadis cantik di udara. Gadis itu seusia Ying Huan-Huan, mengenakan pakaian hitam dengan tubuh ramping dan wajah yang manis. Matanya jernih dan penuh kehidupan, seolah ada cahaya yang berkilau di dalamnya. Dia adalah King Tan, yang telah berpisah dengan Lindong setelah meninggalkan kekaisaran Yan besar. Di belakangnya berdiri seorang pria dengan aura kuat, mengenakan setengah topeng hantu yang membuatnya terlihat dingin dan misterius. Dialah Chen Gui, orang nomor satu dalam daftar buronan wilayah Suan Timur. Saat ini, keduanya menjadi pusat perhatian. Namun, sebagian besar tatapan tertuju pada Chen Gui karena reputasinya yang menakutkan. Di udara, senyum bahagia di wajah King Tan langsung menghilang saat melihat ekspresi Lindong. Ia segera turun dan berdiri patuh di depan kakaknya, menundukkan kepala seperti anak kecil yang ketahuan kabur dari rumah. Kamu, Lindong hanya bisa menunjuknya dengan bingung. Wajah yang begitu familiar itu membuat hatinya bergejolak. Untuk sesaat, ia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Chen Gui juga turun dan berdiri di belakang King Tan. Ia terlihat agak terkejut melihat sikap patuh King Tan, karena biasanya bahkan gurunya sendiri pun kesulitan mengendalikan gadis itu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu di sini? Kamu keluar dari rumah begitu saja. Setelah beberapa saat, Lindong akhirnya mengendalikan dirinya, namun suaranya tetap keras seperti ledakan. Tidak, ayah dan ibu tahu aku pergi, jawab King Tan pelan sambil memainkan jari-jarinya. Mengapa kamu tidak tinggal di kekaisaran Yan besar? Kenapa seorang gadis sepertimu berani datang ke tempat berbahaya seperti ini? Lindong benar-benar marah. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika sesuatu menimpa King Tan. Bahkan memikirkannya saja sudah membuat dadanya sesak. Kakak saja bisa keluar dan berpetualang, kenapa aku tidak boleh? King Tan sempat membalas dengan nada tidak puas, tetapi langsung ciut saat melihat ekspresi Lindong. Aku juga ingin menjadi kuat, aku ingin melindungi ayah dan ibu, aku tidak mau lagi hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kata-kata itu membuat Lindong terdiam sejenak. Ia menatap wajah King Tan yang penuh perasaan, lalu berkata dengan nada agak kesal namun melembut, tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu dengan bodoh. Meskipun terdengar jengkel, kemarahannya jelas mulai mereda. Kata-kata King Tan menyentuh hatinya. Gadis kecil yang dulu selalu ia lindungi ternyata sudah tumbuh. Ibu dan ayah tahu kamu ke sini? Tanya Lindong sambil memijat kepalanya. King Tan mengangguk. Mereka setuju. King Tan ragu sejenak. Saat hendak mengangguk, ia melihat ekspresi Lindong berubah tegas, sehingga ia langsung menunduk dan berkata jujur, ibu tidak setuju, kami sempat bertengkar. Wajah Lindong yang sempat mereda langsung menggelap lagi. Sekarang kamu sudah berani melawan ibu. King Tan menunduk dan bergumam pelan, kalau kakak mau marah, marahlah, tapi... Matanya mulai memerah, lalu ia mengangkat kepala dan menatap Lindong dengan suara bergetar, aku merindukan kakak. Semua ekspresi di wajah Lindong langsung membeku. Gadis ini telah meninggalkan rumah, menghadapi dunia luar sendirian, hanya untuk bisa mengejarnya. Semua itu agar ia tidak lagi menjadi beban dan bisa berdiri di sampingnya. Lindong menarik napas dalam, lalu perlahan mengulurkan tangan dan mengusap kepala King Tan. Suaranya menjadi serak, kamu sudah dewasa. Ia menghela napas panjang. Sudahlah, kali ini kakak memaafkanmu. Wajah King Tan langsung berseri-seri. Ia tersenyum lebar dan tanpa ragu memeluk lengan Lindong, seperti yang selalu ia lakukan dulu. Di saat yang sama, senyum licik sempat muncul di sudut bibirnya, namun segera ia sembunyikan. Ying Huan-Huan yang melihatnya hanya tersenyum kecil, menyadari bahwa gadis ini tahu betul cara meredakan kemarahan Lindong. Meski begitu, perasaannya barusan jelas tulus. Kak Lindong, ini Chen Gui. Dia yang melindungiku selama ini, kata King Tan sambil tersenyum. Lindong segera memberi hormat dengan tulus. Terima kasih banyak, saudara Chen. Chen Gui buru-buru membalas dengan sopan, membuat Ying Xiaoxiao dan yang lain sedikit terkejut,
karena reputasinya yang biasanya dingin dan sulit didekati. Sekte apa yang kamu masuki? Tanya Lindong. Istana Kegelapan, dari wilayah Suan Utara, jawab Chen Gui. Lindong sedikit terkejut. Ia tahu bahwa Istana Kegelapan adalah kekuatan besar, setara dengan gerbang Yuan. Mendengar itu, ia akhirnya sedikit lega. Saat masih di Kekaisaran Yan besar, seorang tetua Istana Kegelapan memperhatikanku dan membawaku masuk, jelas King Tan. Lindong mengangguk pelan. Setidaknya King Tan tidak memasuki sekte yang berbahaya. Setelah itu, Lindong memperkenalkan King Tan kepada murid sekte Dao, lalu kembali mengalihkan pandangannya ke arah gerbang Yuan. Senyum tipis muncul di wajahnya, namun kini dipenuhi aura dingin. King Tan, mundur dulu. Kakak harus menyelesaikan urusan kecil. Mata semua orang di tempat itu tertuju ke arah area tempat murid sekte Dao berada. Perubahan mendadak yang terjadi jelas membuat suasana menjadi sedikit berbeda. Meski tidak ada yang benar-benar tahu kenapa Chen Gui ikut campur membantu Sekte Dao, satu hal yang pasti, kehadirannya membuat posisi Sekte Dao jauh lebih kuat. Menghadapi sosok yang berada di peringkat pertama dalam daftar buronan sekte, bahkan seseorang seperti Yuan Chang pun pasti akan merasakan sedikit tekanan. Tak disangka bahkan Chen Gui ikut muncul, gumam Ling Qingzu pelan sambil menatap ke kejauhan. Ada sedikit perubahan halus di matanya. Wu Kun di sampingnya menatap ke arah King Tan dengan heran. Siapa gadis itu? Sepertinya hubungannya dengan Lindong cukup dekat. Chen Gui juga membantu karena dia, kan? Suruo mengangguk pelan, meski ada sedikit kecemburuan yang tersembunyi di matanya. Dia sepertinya adik Lindong. Aku pernah dengar mereka menyebutkannya sebelumnya. Begitu ya, Wu Kun mengangguk, lalu kembali menatap ke arah gerbang Yuan. Tapi meskipun begitu, perbedaan kekuatan antara Sekte Dao dan gerbang Yuan masih cukup besar. Situasinya jadi semakin rumit. Di sisi lain, Lindong melangkah maju perlahan di hadapan semua orang. Tatapannya dingin saat mengarah ke murid gerbang Yuan. Tempat ini bukan milik gerbang Yuan saja. Kami mau tinggal di sini atau tidak, bukan hak kalian untuk menentukan. Mata Yuan Chang langsung menyipit. Kilatan tajam melintas di dalamnya saat ia mengusap ringan pedang besi di tangannya. Hanya karena kau punya bantuan, kau jadi berani memprovokasi gerbang Yuan. Lindong tersenyum tipis. Bantuan, kalau kalian ingin bertarung, aku akan menemani. Ekspresi Lei Qian langsung menggelap. Aura membunuh perlahan muncul dari tubuhnya. Berani sekali kau, kata Lei Qian dengan suara dingin. Apa kau pikir bisa sombong hanya karena menang sekali dengan cara licik? Lindong menatapnya santai. Licik atau tidak, kau bisa coba lagi kalau tidak puas. Ucapan itu langsung memancing amarah Lei Qian, tapi kali ini dia tidak gegabah. Ia menoleh ke arah Yuan Chang. Yuan Chang menatap Lindong sejenak, lalu tersenyum samar. Karena dia sendiri yang ingin mempermalukan dirinya, penuhi saja keinginannya, Lei Qian. Senyum kejam langsung muncul di wajah Lei Qian. Ia melangkah maju, suaranya menggema ke seluruh area. Lindong, karena Sekte Dao kalian tidak mau pergi, aku beri satu kesempatan. Lawan aku 1 lawan 1, dengan kekuatanmu sendiri. Ia sengaja menekankan kalimat terakhir. Kalau kau menang, gerbang Yuan tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tapi kalau kau kalah, bawa semua murid Sekte Dao dan Enyah dari sini. Berani atau tidak, suara itu menggema keras, dipenuhi kekuatan Yuan, membuat semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Ying Xiao-Xiao langsung mendengus dingin. Licik sekali, mayat iblis itu juga dikendalikan Lindong, kenapa tidak dihitung sebagai kekuatannya? Lei Qian hanya tersenyum sinis. Kalau tidak mau, kita bertarung habis-habisan saja sekarang. Ying Xiao-Xiao makin kesal, tapi sebelum dia bicara lagi, Lindong sudah mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat agar dia diam, lalu melangkah maju. Semua mata langsung terkunci pada dirinya. Lindong, ujar Ying Xiao-Xiao dan Wang Yan dengan raut cemas. Mereka tahu, tanpa bantuan mayat iblis, pertarungan ini akan sangat berbahaya. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari belakang. Biar aku saja yang maju. Semua orang terkejut. King Tan melangkah ke depan, memegang sabit hitam besar di tangannya. Ukurannya bahkan lebih besar dari tubuhnya, dan aura dingin yang tajam memancar dari sana, jelas itu adalah harta Yuan murni. Namun, sebelum dia melangkah lebih jauh, Lindong langsung mengerutkan kening. King Tan, mundur.
Jangan ikut campur. Suaranya tenang, tapi tegas. Tidak memberi ruang untuk membantah. King Tan yang tadi penuh semangat langsung terdiam. Oh, jawabnya pelan, lalu mundur dengan wajah sedikit kecewa. Ying Xiao menatap Lindong dengan ragu. Lindong, kau yakin? Lindong hanya menggeleng pelan. Ia tidak menjelaskan apapun, dan terus melangkah maju. Tatapannya langsung mengunci Lei Qian. Aku terima tantanganmu. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh tempat langsung gempar. Tidak ada yang menyangka Lindong benar-benar akan menerima tantangan itu tanpa menggunakan mayat iblis. Wu Kun menggeleng pelan. Keputusan yang tidak bijaksana. Namun Ling Qingzu tetap menatap Lindong dengan tenang. Dia bukan orang yang bertindak tanpa perhitungan. Wu Kun tidak menjawab, tapi jelas dia tidak percaya. Di sisi lain, Lei Qian akhirnya tertawa keras. Tatapannya penuh kegembiraan sekaligus niat membunuh saat menatap Lindong. Bagus, akhirnya kau berani juga, seru Lei Qian. Aura kuat langsung meledak dari tubuhnya, membuat udara di sekitarnya bergetar. Kali ini, dia tidak akan memberi kesempatan sedikit pun. Di depan semua orang, dia akan benar-benar menghancurkan Lindong. Dua sosok perlahan melangkah keluar di depan mata tak terhitung banyaknya orang di dalam cekungan raksasa berwarna merah darah. Kekuatan Yuan yang luar biasa langsung menyapu udara, membuat suasana seketika menjadi sangat tegang. Tinju Lei Qian yang terkepal erat mengeluarkan suara retakan halus. Sesaat kemudian, kekuatan Yuan berwarna perak terang menyembur keluar dari tubuhnya seperti kilat, melilit seluruh tubuhnya. Aura yang terpancar darinya liar, keras, dan penuh tekanan. Lei Qian mengangkat kepala, menatap Lindong dengan senyum ganas. Bocah, kali ini aku akan membuatmu mengerti seberapa besar perbedaan di antara kita. Ekspresi Lindong tetap tenang. Cahaya hijau mulai melonjak dari tubuhnya. Perlahan, kedua tangan dan kakinya berubah menjadi anggota tubuh naga hijau, sementara sepasang sayap naga hijau terbentang dari punggungnya. Sisik-sisik hijau muncul menutupi tubuhnya, berkilau dingin seperti bilah tajam. Tinju naga Lindong perlahan mengepal. Tatapannya semakin dingin, dipenuhi aura binatang buas yang mengerikan. Lei Qian menyeringai. Teknik penguatan tubuhmu memang tidak buruk, tapi aku ingin melihat seberapa lama kau bisa menahan seranganku. Tanpa ragu, Lei Qian melangkah maju. Tubuhnya langsung berubah menjadi kilatan petir, melesat dengan kecepatan luar biasa menuju Lindong. Dalam sekejap, ia sudah muncul di depan Lindong dan melayangkan pukulan. Lindong segera menggerakkan sayap naganya, meninggalkan bayangan, sementara tubuh aslinya mundur dengan cepat. Pukulan Lei Qian hanya menghancurkan bayangan tersebut. Lei Qian menyipitkan mata. Cepat juga kau menghindar, tapi kau pikir bisa terus kabur. Ia langsung mengubah gerakan tangannya. Jari petir pemecah ruang. Dari ujung jarinya, sinar petir perak melesat cepat, merobek udara dan langsung mengejar Lindong. Serangan itu mengarah tepat ke tenggorokan, tanpa memberi ruang untuk menghindar. Ekspresi Lindong menjadi serius. Di antara alisnya, mata abu-abu perlahan terbuka. Mata iblis sunyi. Sebuah cahaya abu-abu pekat yang mengandung kekuatan penghancur melesat keluar dan bertabrakan dengan sinar petir tersebut. Kedua kekuatan saling menghancurkan satu sama lain di udara, menciptakan gelombang energi yang menyebar ke segala arah. Lei Qian tidak marah, justru senyumnya semakin dingin. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Petir di sekeliling tubuhnya kembali berkumpul, membentuk telapak petir raksasa di udara. Jari-jarinya melengkung sebelum telapak itu menekan ke bawah. Jari hujan petir, langit seketika dipenuhi hujan petir yang jatuh deras. Setiap serangan membawa kekuatan penghancur yang menutupi seluruh area pelarian Lindong. Lindong mengangkat kepala, menatap serangan itu dengan ekspresi berat. Ia bisa merasakan bahaya besar dari teknik tersebut. Ia menghembuskan napas pelan. Cahaya hijau pekat mulai meledak dari tubuhnya. Keterampilan naga terwujud surga hijau, keturunan naga hijau. Seketika, sebuah naga hijau raksasa sepanjang ratusan kaki muncul di langit. Tekanan kuat menyebar, seolah makhluk kuno benar-benar turun ke dunia. Naga hijau itu berputar di udara, lalu mengayunkan ekornya dengan keras. Ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Hujan petir yang jatuh langsung dihancurkan satu persatu saat terkena sapuan ekor naga. Setelah menghancurkan serangan itu, ekor naga tidak berhenti. Ia langsung menghantam ke arah Lei Qian. Wajah Lei Qian akhirnya berubah,
namun ia tidak mundur. Ia justru mengumpulkan petir di tangannya. Pukulan raungan naga petir. Petir besar berkumpul dan berubah menjadi naga petir raksasa yang langsung menabrak naga hijau tersebut. Dua kekuatan besar bertabrakan di udara, seperti dua meteorit yang saling menghantam. Gelombang energi liar menyapu seluruh langit, membuat banyak orang di bawahnya berubah ekspresi. Tak lama kemudian, dua sosok terpental mundur, masing-masing meninggalkan jejak panjang di udara sebelum menstabilkan diri. Semua orang menatap ke atas dengan ekspresi terkejut. Tidak ada yang menyangka Lindong benar-benar mampu bertarung seimbang melawan Lei Qian. Wu Kun dari Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga tampak terkejut. Dia, ternyata memang tidak sederhana. Su Ruo menatap dengan kagum. Kakak Lindong benar-benar kuat. Namun Ling Qingzu menggeleng pelan, tatapannya tetap tenang. Masih terlalu dini untuk merasa lega. Langit mulai dipenuhi awan gelap. Petir menyambar tanpa henti, mengubah seluruh area menjadi dunia guntur. Lei Qian berdiri di tengah kilatan petir, wajahnya gelap dan penuh ketegasan. Ia perlahan mengangkat tangannya, sementara petir berkumpul di sekeliling tubuhnya seperti dewa petir yang turun ke dunia. Ia menatap Lindong dengan dingin. Sekarang, aku akan memperlihatkan seni bela diri tertinggi gerbang Yuan. Suaranya berat dan dipenuhi niat membunuh. Anggap saja kau beruntung, bisa mati oleh teknik ini. Tangannya mulai membentuk segel misterius. Semua orang langsung terdiam saat melihat gerakan itu. Itu adalah salah satu dari 3 kode surgawi tertinggi milik gerbang Yuan. Kodeks Dewa Petir.